Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Faman qara'a hadhihi ad-da'awati, faman maka siapa orang qara'a yang membaca hadhihi ad-da'awati, doa-doa ini, yakni doa sesudah berwudu, allati rawaha Muslimun, yang telah meriwayatkan akan doa-doa ini Muslimun, Imam Muslim, wa Turmudhiyu, Imam Turmudhi, wal Hakimu, dan Imam Al-Hakim, fi wudu'ihi, di dalam cara berwudunya, ai ba'dahu, yakni sesudah selesai dari wudu, kharajat, keluar, jami'u khotoyahu, seluruh dosa-dosanya, ai dzunubahu, yakni dosa-dosa, min jami'i a'dha'ihi, dari seluruh anggota badannya. Jadi orang berwudu, selesai dari setiap wudunya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kumur-kumur mengeluarkan air dari mulut, maka dosa mulut hapus seiring dengan keluarnya air dari mulut. Ketika membasuh muka, tetesan air muka menghapus kesalahan dosa dari muka kita sampai tetesan air yang terakhir. Ketika membasuh tangan, dosa-dosa tangan kita berguguran pula, ya, seiring dengan menetesnya air dari tangan. Ketika mengusap kepala, ketika membasuh kaki, ya, atau mengusap telinga sebagai ibadah sunnah, seluruhnya mengandung manfaat bahwa dosa-dosa kita berguguran sebab telah selesai melaksanakan wudu. Wa kutiba, dan ditulis hadzal lafzu, lafal ini, lafal doa ini, fi jildin, zaman dulu ditulis di kulit binatang, zaman sekarang ditulis di kertas. Wa khutima, dan disegel, ya, bahasa sekarang dilaminating, tubi'a, yakni dicap, ala wudu'ihi, atas wudunya, sawabihi, yakni pahala dari wudunya, bi khatamin, dengan stempel khusus, bi fathit ta'i, dengan fathah huruf ta'nya. Orang yang wudu sesudah wudu kemudian dilanjutkan dengan doa sesudah wudu, maka sempurna wudunya, hapus dosa-dosanya. Hapusnya dosa itu berarti sebab gerakan-gerakan yang dikerjakan pada wudunya, lalu ditutup dengan doa. Doa itu kalau ibarat orang beli jajanan adalah bungkusannya, ya. Kalau orang itu ibadah, maka ibadahnya supaya tidak tercecer ditutup dengan doa. Orang beli pisang goreng, belinya 5 biji, bawanya susah, maka dibungkus, ya. Mungkin pakai kertas minyak, mungkin pakai plastik kresek, ya, mungkin pakai daun. Nah, itu doa. Atau misalnya orang sesudah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti pengajian dan sebagainya, ada penutup doa sebagai pembungkus dari apa yang kita kerjakan, sehingga kalau sudah dibungkus dengan doa maka tidak tercecer, ibarat ilmunya terbungkus oleh doa.
Wa yusanu, dan dibentengi, sahibuhu, ya, orang yang melaksanakan wudu itu, min taati mubtili sawabihi, dari menaati, ya, batalnya pahala wudu, ya, dari perkara-perkara yang bisa menjadikan sebab batal pahalanya. Bi ayyar tadda, seperti misalnya orang menjadi murtad, wal a'yadu billahi ta'ala, dan kita mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Orang yang berwudu, mendawamkan wudu, membiasakan wudu, apalagi wudunya ditutup dengan doa, maka pekerjaan wudunya bisa membentengi orang yang berwudu dari perbuatan murtad. Apa murtad? Keluar dari agama Islam. Atau agamanya masih Islam, KTP-nya Islam, tapi amaliyahnya amaliyah orang kafir. Itu sebab tidak mendawamkan, membiasakan berwudu. Sebab pula tidak membiasakan doa sesudah wudu. Doa sesudah wudu sudah kita bahas, ya, yang lalu, yaitu dari asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ditambah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaika, ya, atau amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin waj'alni saburan syakuran waj'alni adhkuruka dzikran katsiran wa usabbihuka bukratan wa asilan. Baru ditutup dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Itu kompletnya doa sesudah wudu. Biasanya gimana Bapak Ibu baca doanya? Ya, yang ringkas, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Nah, minimal itu yang sudah hafal. Kalau sudah menutup wudu dengan doa, wa fi dzalika busyra bi anna man qala tilka da'awati la yartaddu wa annahu yamutu 'alal iman. Dan atas sebab itu, atas sebab kita membaca doa sesudah wudu, maka Allah memberikan kabar gembira bahwa orang yang membaca doa itu dia tidak akan jatuh murtad, dan bahwasanya dia akan mati dengan membawa iman, meninggalnya dalam keadaan iman. Jadi kalau begitu bagus nggak doa sesudah wudu? Bagus. Pertanyaannya kemudian, sering dikerjakan apa tidak dikerjakan? Ngaku ya. Seringan tidak dikerjakan, padahal apal enggak? Apal. Ya udah, kalau apalnya kerjakan. Rapi wudu, mentas dari tempat wudu, cari tempat yang tinggi, menghadap ke arah kiblat, angkat tangannya, doa sesudah wudu. Syukur-syukur sesudah wudu kemudian melaksanakan sholat sunnah li syukril wudu. Subhanallah, Islam mengajarkan, ya, pemeluknya, pengikutnya sungguh luar biasa. Wudu pelajaran
kesucian dohir, memberikan makna sampai kepada suci batin. Zahirnya sudah wudu, berarti badannya sudah suci, maka batinnya, hatinya juga harus suci. Jangan sampai bolak-balik wudu, mondar-mandir wudu, tapi hatinya tetap kotor, curigaan sama orang lain, senang menyalahkan orang lain, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Berarti badannya sudah disucikan tapi hatinya masih kotor. Ayo sucikan pula hati kita. Wa rufi'a, dan diangkat lahu baginya pekerjaan wudu itu, ay al wudu'i, yakni wudu, tahtal arsy, di bawah arsy-nya Allah. Falam yazal, maka tiada henti-henti, al wudu'u, wudu itu, yusabbihullaha ta'ala, bertasbih kepada Allah ta'ala, ay yunazzihahu amma yaqulul jahiduna, yakni mensucikan di hadapan Allah dari apa-apa yang orang-orang kafir itu ucapkan, apa yang diucapkan oleh orang-orang kafir. Jadi pekerjaan wudu kita dicipta oleh Allah menjadi makhluk, kemudian naik ke atas arsy. Wudu kita nempel di atas arsy. Sehari berapa kali kita wudu? Sehari semalam. Minimal untuk sholat fardu berarti 5 kali. Belum ditambah sholat duha 6 kali. Ditambah lagi mau berangkat kerja 7 kali. Ditambah lagi sholat witir, ditambah lagi sholat tahajud, ya. Ditambah lagi mau tidur, ya. Jadi kerjaan wudu kita menjadi banyak. Satu kali kita mengerjakan wudu, pekerjaan wudu kita sempurna, maka Allah jadikan wudu kita menjadi makhluk. Naik dia ke langit, nembus langit 7, nempel di arsy-nya Allah. Wudu yang kita kerjakan itu lam yazal yusabbihullaha ta'ala wa yuqaddisuhu, ya. Wudu itu terus menerus bertasbih, memuji kepada Allah dan mensucikan diri, ya, dari omongan orang-orang kafir. Wa yuqaddisuhu ay yutahhiruhu an kulli naqsin wa ma khatara bil bali, dan mensucikan diri, yakni membersihkan diri dari tiap-tiap kekurangan dan hal-hal yang terlintas pada hati si pemilik wudu, kalimat-kalimat atau pikiran-pikiran yang kotor. Jadi orang selesai wudu, ya, wudu zahir, nanti akan nyambung wudu batin. Karena wudunya ini bertasbih, memuji ke atas kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuktabu, dan ditulis lahu baginya, ailil mutawaddi'i, yakni bagi orang-orang yang berwudu, ditulis apa? Sawabu dzalika, pahala akan hal itu, ay at-tasbihi wat taqdisi, yakni bertasbihnya wudu dan mensucikan dirinya itu wudu, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Pekerjaan wudu sekali yang kita kerjakan, naik ke langit, kemudian dia bertasbih, dia bertakdis, ya. Itu tasbihnya wudu kita, ya, tasbihnya wudu kita itu menjadi pahala buat kita yang melaksanakan ibadah wudu. Masya Allah, ya. Kalau satu hari 5 kali wudu, seminggu berapa kali? 5 kali 7, 45,
35. Sebulan 5 kali 30 dah. 5 kali 1 hari kali 30 hari 150 kali wudu ya. Ini minimal kalau kita wudu buat sholat aja. Kalau setahun 360 hari berarti 5 kali 360 berapa itu? 5 kali 3 15 ya. Terus 6 kali 3 18 berapa itu? Wah, banyak dah ya. Masya Allah. Itu dalam setahun wudu kita. Padahal begitu kita wudu itu naik, dia bertasbih kepada Allah. Kalimat tasbihnya menjadi pahala bagi orang yang mengerjakan wudu. Masya Allah. Berapa banyak itu pahala wudu kita. Berapa banyak wudu kita yang sudah nempel di arsy, yang setiap hari bertasbih memuji kepada Allah, yang nilai tasbihnya kembali kepada kita yang berwudu. Ya, luar biasa ya. Wa yatajaddadu dzalika bi ta'addudil wudu'i, wa yatajaddadu dan memperbaharui dzalika akan hal itu yakni hal wudu bi ta'addudil wudu'i dengan hitungannya wudu, li'annal fadla karena bahwasanya keutamaan dari wudu itu la imtina'a alaihi ya, tidak merupakan satu kesulitan ya bagi Allah untuk memberikan keuntungan kepada kita. Contohnya begini, kita maghrib wudu, sholat maghrib terus ngaji sampai isya kita belum batal, lalu kita sholat isya wudu lagi enggak, karena masih punya wudu maghrib. Yang begitu terhitung kita wudu lagi, hitungan wudu buat maghrib, lalu kemudian untuk sholat isya hitungannya dalam sholat isya wudu baru lagi hitungannya. Berarti sekalipun wudunya 1 kali, nilainya menjadi 2. Apalagi kita mau tajaddud wudu. Tajaddud wudu itu begini, kita sudah wudu maghrib, ngaji, rapi ngaji, isya belum batal, wudu lagi. Nah itu namanya tajaddud wudu, memperbaharui wudu. Memperbaharui wudu menebalkan nilai pahala di sisi Allah. Tapi jangan israf, jangan berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Kita kadang-kadang israf, berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Terus kalaupun mau tajaddud wudu ya jangan semua jamaah begitu azan rame-rame ke tempat wudu bareng-bareng ya. Ribet ntar jadinya. Lain hal kalau tayamum sholat maghrib tayamum sholat isya boleh nggak pakai tayamum maghrib? Nggak boleh, harus tayamum lagi, karena tayamum itu hanya untuk mengerjakan satu wajib. Sehingga khatib Jumat dia tayamum niatnya untuk khutbah Jumat, karena khutbah Jumat itu hukumnya wajib. Selesai khutbah Jumat untuk sholat Jumat, maka dia harus tayamum lagi. Ribet itu khatibnya. Seumpama tidak ada air. Tapi di kampung kita belum pernah kejadian seperti itu. Tapi kalau wudu, 1 kali pekerjaan wudu, selama belum batal wudu, boleh untuk berulang-ulang kali melaksanakan
ibadah wajib. Seperti misalnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i itu wudunya maghrib masih bisa buat sholat subuh. Bayangkan, wudu maghrib untuk sholat subuh. Hah? Iya. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani begitu juga, puluhan tahun. Padahal salah satu yang membatalkan wudu adalah tidur. Berarti dari maghrib sampai subuh tidak tidur, maka wudunya tidak batal. Puluhan tahun, bukan setahun 2 tahun. Iya. Maka ini cerita Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i itu silaturahim ke Imam Hanafi, ya. Kemudian ketika sampai di rumah Imam Hanafi, Imam Syafi'i disuguh makanan sama Imam Hanafi. Itu makanan dihabiskan, ya, makanan dihabiskan. Lalu ketika subuh, sholat subuh, Imam Syafi'i nggak ngambil wudhu. Begitu masuk waktu subuh langsung sholat subuh. Padahal ya tidur-tiduran, matanya merem. Makanya santrinya Imam Hanafi nanya, "Wahai Imam," katanya, "tamu engkau ini orang istimewa, ya, orang alim, tapi kenapa dia kok rakus? Disuguh makanan dihabiskan. Terus kenapa dia bangun tidur nggak wudhu langsung sholat? Katanya orang alim." Ya kalau begitu, kata Imam Abu Hanifah, tanya aja sama orangnya. Nah, Imam Syafi'i ditanya, kenapa suguhan makanan kok dihabiskan? Kata Imam Syafi'i, ini makanan ulama, rezeki yang disediakan oleh ulama, pasti seluruhnya halalan thayyiban. Karena ini makanan halalan thayyiban, maka saya tidak akan menyia-nyiakan makanan yang halal sehingga saya habiskan. Masuk akal enggak? Masuk akal. Lah terus kenapa Tuan begitu bangun subuh nggak wudhu lagi langsung sholat? Kata Imam Syafi'i, saya tidur, mata saya merem, tapi sesungguhnya saya tidak sedang tidur. Saya sedang memutuskan hukum-hukum agama. Saya sedang membahas kaidah-kaidah fikih. Dalam satu malam tidak kurang dari 200 hukum fikih yang saya tuangkan lewat pikiran saya. Jadi kelihatannya merem, tapi sesungguhnya pikirannya sedang membahas bagaimana tentang hukum haid, bagaimana tentang hukum waris, bagaimana tentang hukum senggolan laki-laki dan perempuan batal wudu atau tidak. Itu ya menjadi bahan pikiran seorang ulama Imam Syafi'i. Bagaimana mau tidur? Ya, bagaimana mau tidur? Nah, itu ulama-ulama dulu seperti itu. Seperti Imam Ghazali, ya, digambarkan rambutnya gondrong, kumis aja nggak sempat dicukur. Karena apa? Saking sibuknya sama ilmu. Ya. Imam Syibawai, ya, nulis kitab sampai diberinya judul Alkitab, berjilid-jilid, sampai kalau makan itu disuapin sama istrinya sambil nulis. Ya. Saking kesel istrinya, ya, istrinya cemburu sama kitabnya, sama ilmunya. Ketika Imam Syibawai sedang pergi ke kota untuk membeli kertas, ya, kitabnya dibakar di rumah. Iya, kitabnya dibakar sama istrinya. Ujung-ujungnya istrinya dicerai karena lebih cinta kepada ilmu. Atau misalnya sekelas Imam Nawawi, dalam satu riwayat beliau tidak menikah
karena saking sibuknya senang dengan ilmu. Itu sungguh luar biasa ya. Kalau kita ya, kita sampai melupakan kewajiban kegiatan kita terhadap yang lain karena saking sibuknya main HP. Kita bukan sibuk nulis kitab, bukan sibuk baca Quran, sibuk baca WhatsApp, baca YouTube, baca Facebook. Masya Allah ya. Ini kita yang tua-tua, bagaimana yang muda-muda ya. Ya Allah. Jadi tajaddud wudu itu bisa dimaknakan memperbaharui wudu sekalipun belum batal wudu lagi, atau bisa dimaknakan bahwa ketika wudu maghrib buat sholat maghrib lalu disibukkan dengan misalnya tadarrus Al-Quran atau misalnya dengan mengikuti pengajian seperti ini, lalu masuk waktu isya dia tidak wudu lagi karena masih punya wudu, belum batal wudunya, maka terhitung dia seolah seperti wudu kembali. Fa idza qala, apabila mengucapkan orang yang sudah selesai wudu dan selesai membaca doa wudu, ad-da'awatu, doa itu salasan 3 kali, doa sesudah wudunya diucapkannya 3 kali, aqibal wudu'i, selesai dari dia berwudu, kutiba salasa marratin, maka dicatat baginya keuntungan pahala berlipat 3 kali. Wa ma dzalika, dan tidaklah hal yang demikian itu alallahi, di sisi Allah, bimumtaniin, sesuatu yang sulit. Jadi kalau 3 kali berdoa berarti ada 3 kali nilai kebaikan. Wakila, ada yang mengatakan kalau 3 kali doa sesudah wudu, maka pekerjaan wudunya apabila digunakan untuk ibadah, maka ibadahnya pahalanya lipat 3 kali. Misalnya baca Quran ya, satu kali baca Fatihah, sebab air wudunya, doa sesudah wudunya 3 kali, maka 1 kali baca Fatihah mendapati keuntungan 3 kali baca Fatihah. Itu istimewanya doa sesudah wudu. Lalu apalagi yang harus kita perbuat sesudah kita melafalkan doa sesudah wudu? Waqra inna anzalnahu salasan. Waqra, dan bacalah, inna anzalnahu, surat inna anzalnahu, yaitu surat Al-Qadar. Berapa kali? Salasan, sebanyak 3 kali. Sesudah wudu, rapi wudu, doa sesudah wudu, lalu disambung dengan baca inna anzalnahu fi lailatul qadar sebanyak 3 kali. Fa innaman, karena sesungguhnya orang, qara'aha, yang membaca inna anzalna marratan wahidatan, 1 kali bacaan, fi asari wudu'ihi, maka akan membekas pada wudunya, kana minas siddiqina, adalah orang itu tergolong orang-orang yang masuk pada golongan as-siddiqi, orang-orang yang jujur ya. Kalau sesudah doa wudu baca inna anzalna 1 kali, orang itu dicatat termasuk golongan minas siddiqin, golongan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar.
Wa man qara'aha marrataini, dan siapa orang yang membacanya dua kali inna anzalnahu sesudah doa wudu, kutiba fi diwanish syuhada'i, maka dia dicatat dalam daftar golongan orang-orang yang mati syahid. Wa man qara'aha salasan, dan siapa yang membacanya 3 kali inna anzalnahu, hasyarahullahu ta'ala mahsyaral anbiya'i, maka Allah ta'ala akan mengumpulkan orang itu pada kumpulan para nabi, kama fil hadisi, sebagaimana telah diterangkan di dalam hadis. Bagaimana Bapak Ibu? Baca inna anzalna enggak? Ya, jangankan baca inna anzalna, doa sesudah wudunya aja sering kelalen, sering terlupakan oleh kita. Ya, sekalipun tidak setiap wudu kita sempurnakan seperti ini, setidaknya pada pekerjaan-pekerjaan wudu kita itu ada doa sesudah wudu, dan pernah kita doa sesudah wudu baca inna anzalnahu sebanyak tiga kali, supaya paling tidak ya masuk dalam kelompok golongan orang-orang yang baik. Wa yusannu, dan disunatkan ba'da qiraati tilka surati, sesudah membaca itu surat, sesudah membaca inna anzalnahu, antakula, hendaknya kamu mengucapkan kalimat doa, Allahumma gfirli dhambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi wa la taftinni bima zawaita anni. Allahumma ya Allah, ighfirli dhambi, ampunilah aku atas dosa-dosaku, wa wasi'li fi dari, ya Allah, luaskanlah rumahku, luaskanlah bagiku rumahku. Keluasan rumah tidak sekedar luas dari sisi bangunannya, tetapi luas dari hati kita. Ada keluasan hati kita menempati, kita punya rumah. Wa barik li fi rizki, ya Allah, berikanlah kepadaku rizkiku yang berkah, berikanlah berkah kepadaku atas rizki yang kau berikan kepadaku. Wala taftinni bima zawaita anni, dan janganlah engkau memberikan fitnah, memberikan ujian kepada diriku, ya, dengan ujian yang bisa menjauhkan aku dari sisimu, ya Allah. Jangan engkau berikan ujian kepadaku lewat fitnah-fitnah yang menjadikan sebab aku jatuh di hadapanmu, ya Allah. Itu doa sesudah baca inna anzalnahu, ya, sesudah wudu, sesudah wudu doa, sesudah doa baca inna anzalna, sesudah baca inna anzalna ditambah doa lagi. Wah, kalau begitu berarti wudunya jauh sebelum masuk waktu sholat. Lah kalau wudu kita sudah masuk waktu sholat, ya, orang sudah adzan, muadzin sudah adzan, kita wudu, keburu gak nih bacaan-bacaan begini? Wah, tergopoh-gopoh kita. Ya. Pas mau doa wudu, pas adzan selesai, ada doa wudu, ada doa sesudah adzan. Mana yang didahulukan? Doa wudu dulu rapikan, selesai baru doa sesudah adzan. Agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya supaya menjadi orang-orang baik. Lewat rangkaian perbuatan ini, rangkaian doa-doa ini mengajarkan kepada kita, jadilah kita orang yang sabar. Melalui rangkaian doa-doa ini
jadilah kita orang yang teliti. Melalui rangkaian doa-doa ini, jadilah kita orang yang benar-benar menempati diri ini dalam mengamalkan ajaran agama. Tidak sekedar hal yang wajib semata, tapi juga hal-hal yang terkait dengan pekerjaan sunnah. Tambihun, peringatan. Yundabu idamatul wudu'i, disunatkan bagi kita mendawamkan wudu. Kemudian lima warada fil hadis, sebagaimana telah diterangkan dalam hadis qudsi. Lima warada fil hadisil qudsi, ya Musa, idza asabatka musibatun wa anta ala ghairi wudu'in fala talumanna illa nafsaka. Allah berwasiat atau menyampaikan nasihat kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, kalau kamu mendapati musibah itu menimpa pada dirimu, wa anta ala ghairi wudu'in, sedangkan saat kamu dapat musibah kamu tidak sedang berwudu, maka kamu jangan menyalahkan siapa-siapa, kecuali salahkanlah dirimu sendiri. Kalau kita dapat musibah, saat dapat musibah kita tidak punya wudu, maka jangan menyalahkan siapa-siapa, kecuali salahkan diri kamu sendiri. Sebab kalau kita punya wudu, ya, insya Allah ada pemeliharaan Allah terhadap diri kita. Diri kita ini dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya pengalaman yang agak menggelikan. Itu yang lihat orang-orang. Jadi di lampu merah, ya, di lampu merah saya naik sepeda motor, begitu saya ngerem, ini mobil rupanya tidak tajam remnya, sehingga nabrak knalpot saya. Ya, kedengeran suara gitu, gubrak gitu. Saya nengok knalpot saya nggak apa-apa, tapi bemper mobil ini penyok. Ya, saya ingat-ingat, oh iya, saya punya wudu. Mungkin ini kali Allah memelihara kita. Ada musibah, kecelakaan, kok ada orang selamat, ya, padahal misalnya naik mobilnya penyok, mobilnya hancur, tapi orangnya tetap dalam keadaan lecet sedikit pun tidak. Boleh jadi karena orang ini dia mendawamkan wudu, punya wudu. Itu salah satunya. Nah, ini nasihat Allah kepada Nabi Musa. Musa, kalau kamu kena musibah sementara kamu tidak punya wudu, jangan menyalahkan siapa-siapa, berarti salah diri kamu sendiri. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dum 'alat taharah yuwassi' 'alaika rizqa, yuwassi' 'alaika rizqu. Dum itu maknanya dawamkan, ya, dawamkan olehmu alat toharoh, atas bersuci. Biasakan oleh kita menjaga kesucian lewat wudu. Kenapa? Yuwassi' alaika rizqa, karena memelihara kesucian wudu menjadikan sebab luas rizki kita, ya. Keluasan rizki, keberkahan rizki, salah satu diantaranya lewat membiasakan wudu. Kama afada dzalikal Bujairimiyu, sebagaimana telah memberikan faidah akan keterangan itu Imam Bujairimi, juga naqalan ala Sayyidi Mustafa Al-Bakri, yang menukil dari Imam Mustafa Al-Bakri. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi tambahan ilmu
yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.